Bismillahirrahmanirrahim. Syirarukum uzzabukum jafil khabar aradilul amwati uzzabul bashar. Syirarukum, adapun sejelek-jelek di antara kalian, uzzabukum ialah orang-orang yang membujang di antara kalian. Jafil khabar, yang datang dalam khabar. Katanya aradilul amwat uzzabul bashar. Kebanyakan dari beberapa orang mati yang hina dina gitu. Radil itu radil. Yang hina itu uzzabul bashar adalah orang-orang yang memujang di antara sekian manusia. Itu dalam hadis. Sehingga dikatakan syirarukum, orang-orang yang buruk. Karena banyak hadis yang lain, nanti akan dijelaskan di syaratnya, yang menganjurkan tentang betapa nikah itu merupakan nisfu dini. Apa itu? Separuh dari kehidupan. Kenapa demikian? Karena kebaikan orang dalam masyarakat, dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosialnya itu sangat tergantung kepada adanya keluarga, adanya seorang istri, ada seorang istri. Itu seharusnya. Yang terpenting di situ bukan hanya soal di situ, tapi dengan pernikahan itu maka sidus syariah berupa hifdzun nasl itu terjaga dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Sebab nikah itu merupakan jalan terbaik dan jalan yang paling sah untuk menurunkan keturunan yang teratur, baik secara sosial maupun dalam pandangan agama. Untuk membedakan manusia dari yang lain itu salah satu di antaranya adalah nikah. Kenapa kok dikatakan bahwa nikah itu kata kunci kebaikan? Karena nafsu amarah manusia itu pertama kali muncul itu akibat dari keinginan biologis berupa lawan jenis, baik perempuan maupun laki-laki. Memiliki efek yang kuat. Makan dan minum yang bergizi itu bisa berefek ketegangan dalam dalam soal kebutuhan biologis manusia. Nah, manakala ketegangan itu salah dalam cara menyalurkannya, itu maka orang akan terjerumus kepada sifat-sifat hayawan selain manusia. Maka terjadilah disebut dengan perzinahan. Maknanya perzinahan. Ketika sudah terjadi perzinahan, maka manusia terperosok pada posisi yang sangat-sangat rendah di mata Allah, juga di mata sosial. Kenapa demikian? Karena hampir sama dengan binatang gitu. Sama dengan binatang. Tidak ada aturan. Sementara nikah ini pengikatan untuk tanggung jawab personal, tanggung jawab juga sosial. Maka agama menegaskan dalam rumah tangga itu ada hukukun dan ada kewajiban. Jadi ada kewajiban bagi suami dan juga ada kewajiban bagi istri. Nah, perpaduan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, pernikahan yang baik atau keluarga yang baik itu akan menjadi embrio, menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat sosial, begitu kan ya. Sosial yang baik itu manakala cikal bakalnya itu adalah tumbuh dari yang baik pula. Tidak mungkin masyarakat sosialnya baik kalau kehidupan rumah tangga itu tidak baik. Jadi ada kehidupan personal, itu disebut dengan ubudiyah, istilahnya itu ubudiyah. Ada kehidupan keluarga, itu namanya ahwal syakhsiyah istilahnya. Dan ada kehidupan sosial namanya muamalah, itu berjenjang memang. Oleh karena itu untuk menjadi seorang
pasangan yang baik, maka kebutuhan personnya itu harus tercukupi dulu. Seperti yang saya katakan kemarin, untuk bisa mencukupi kebutuhan person secara syariat adalah ditentukan oleh situasi dan kondisi. Saat ini kondisinya karena sudah memang persaingan hidup itu bukan hanya persaingan fisik, tapi persaingan ilmu, persaingan keterampilan, skill dan lain-lain, maka usia nikah ditentukan minimal berapa? 19 tahun bagi seorang suami, 19 tahun bagi seorang istri. Itu diukur dengan wajib belajar berapa itu? 9 tahun. 9 tahun. 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Jadi dia masuk sekolah apa itu? Sekolah pendidikan taman apa nih? SD itu umur berapa? 7 tahun. 7 ditambah 12. Ya, SD 6, SMP 6, SMA 6. Berarti SMP 3, SMA 3. Berarti 12 tambah 7 berapa? 19. Itu diukur dengan wajib belajar 9 tahun itu berarti kalau sudah di situ pendidikannya sudah secara dasar itu sudah cukup ya, untuk karena yang akan datang tidak hanya perusahaan, supir saja butuh orang yang ahli keterampilan ya. Hanya supir Indonesia itu yang nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Arab, tapi kalau supir di Singapura, supir di mana di apa namanya Malaysia dan beberapa negara yang lain itu sudah tahu bahasa Inggris semua, itu supir sudah banyak semuanya. Nggak ngerti kalau nggak bahasa Inggris. Ini bahasa internasional. Dan sekarang mencari supir di tingkat Jawa Timur saja yang pintar bahasa Inggris mungkin tidak seluruh. Kalau supir umum tidak banyak nggak bisa, tapi kalau supir-supir perusahaan sudah bisa. Nah ini kan keterampilan namanya skill untuk menunjukkan kemaslahatan seseorang dalam bekerja. Nah di situ hikmahnya nikah itu kenapa kok sangat penting. Kalau itu sudah terpenuhi semuanya, maka insya Allah kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat akan terjamin. Jadi sangat rasional pernikahan itu, sangat rasional. Oke, waqala sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum alba'atan falyatazawwaj. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum, barang siapa istata'a yang mampu, siapa eman minkum dari kalian alba'at akan biaya, falyatazawwaj, maka hendaknya kawin siapa eman. Wa fi riwayatin man kana dza taulin falyatazawwaj. Man barang siapa kana yang ada siapa man dza taulin ialah orang yang punya biaya, falyatazawwaj maka hendaklah kawin siapa man. Wa man istata'a alba'atan falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man barang siapa istata'a yang mampu siapa man alba'ata kepada biaya, falyatazawwaj maka hendaklah kawin siapa man. Fa innahu karena sesungguhnya adapun nikah aghaddu ialah menjaga apa nikah lil basari kepada pandangan. Apa aghaddu? Menjaga. Ghaddul. Aghaddu ia lebih menundukkan. Aghaddu lil basar lebih memejamkan kepada mata. Artinya mata untuk tidak jadi mata keranjang. Siap. Aghaddu lil basar lebih memejamkan lil basari kepada mata, wa ahsanu lil farji dan lebih menjaga lil farji kepada farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun ay qati'un lisyahwati. Wa man barang siapa lam yastati yang tidak mampu siapa man fa alaihi yang tak mampu siapa man kepada nikah, fa alaihi maka ialah wajib atas man, harus atas man bisawmi akan puasa. Fa innahu karena sesungguhnya adapun saum lahu bagi man wijaun ay qati'un lisyahwati artinya memutus kepada syahwatnya. Waktu syawab sekarang kendali. Jadi kendali. Ada kendali untuk bisa pasif. Jadi ini pasif. Kok saum? Saya jelaskan dulu. Kok saum lalu menjadi wijak? Karena makan dengan yang cukup, minum dengan yang cukup, apalagi bergizi, itu yuqawwi syahwa, membuat keadaan ini fisik tegak.
tegang. Ketika tegang itu maka pikiran menghayal kemana-mana. Nah, ketika itulah terjadi setan masuk apa macam-macam dan lain-lain. Maka kalau dengan puasa diatasi dengan puasa, makannya dikurangi. Makanya di sini puasa bisa diartikan puasa yang hakiki. Apa itu supaya para imsakun anil mufattirat jami'anaha dari pagi sampai sore. Atau puasa dalam arti mengurangi makanan yang membuat syahwat itu memuncak. Bisa maknanya di situ. Kalau karena di sini disebutkan ada ada makosidnya wija. Wija itu apa itu? Qati'un lisyahwa. Nah, qati'un lisyahwa itu karena dengan puasa orang itu lemas. Kalau misalnya tidak mampu saya untuk puasa seperti hakiki dari pagi sampai sore, bisa saja dia mengurangi makanan yang bergizi yang membuat dia lemas syahwat, ya. Tapi nggak usah dikasih obat kemudian sehingga mati, nggak bisa. Itu namanya melanggar sunnatullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami ada kata manis tataan minkumul ba'ah. Nah di sini yang sangat elastis luar biasa tadi itu sabda. Kata-kata istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang bisa yang punya kemampuan untuk membiayai hidup. Nah, ini kan tidak sembarangan dari situ. Ini butuh kedewasaan, butuh skill dan butuh keterampilan, butuh ilmu untuk hidup ini. Maknanya di situ. Jadi manistata'a minkumul ba'ah itu bukan asal hantam usia 12 tahun, 15 tahun yang penting sudah balik langsung nikah, enggak gitu, enggak. Tapi dengan pertimbangan yang matang karena hidup rumah tangga itu butuh konsep, butuh persiapan. Sehingga Rasul manistata'a minkumul ba'ah. Nah, di sini peluang bagi umarah atau bagi pemerintah untuk menentukan berapa usia nikah yang layak dalam kondisi masyarakat di berbagai negara ini. Tentu lain negara beda aturan. Kenapa? Karena di sini tidak ada dalam hadis memang usia sekian nggak ada, perempuan nggak ada. Tetapi dalam batas-batas tertentu ini bagi laki-laki karena tanggung jawab nafkah laki-laki di situ ada bahasa bahasa. Dan kira-kira sekarang kondisinya yang bisa untuk bekerja dengan baik dan penghasilan umur usia berapa? Itulah yang ditetapkan dengan undang-undang. Ketika undang-undang menetapkan maka berlaku hukum adat. Kenapa? Karena adat yang paling tinggi untuk membentuk satu masyarakat adalah undang-undang. Jadi kekuatan yang paling kuat untuk buat al-adatul muhakkamah adalah apa? Undang-undang. Bukan hanya terbentuk dari masyarakat enggak, tapi ada kekuatan diciptakan untuk menciptakan satu adat. Nah, ketika sudah seperti itu maka wajib kita ikuti bersama. Berbeda dengan usia yang sekarang pertanyaannya usia perempuan berapa? Dalam fikih kan baru lahir sekarang dinikahkan kan bisa. Sehingga ada konsep perempuan yang sudah thayyib kok bisa. Itu kan ya. Ada perempuan anak-anak tapi sudah thayyib. Sehingga dalam fikih Syafi'i itu ada thayyib tidak boleh dinikahkan oleh walinya. Anak-anak karena masih anak. Tetapi dia harus menunggu besar. Kenapa sebabnya? Mau dinikahkan wali dia masih anak-anak, tapi sudah janda. Mau disuruh nikah sendiri nggak bisa sebab dia belum dewasa. Ini kan namanya ambivalen. Berdiri di dua kaki. Kalau Hanafi yang lebih jelas bahwa yang dinikahkan wali adalah karena apa? Masih kecil. Kalau sudah tua nggak usah. Jadi perempuan dewasa yang sudah usia 15 tahun, 17 tahun, atau sudah 20 tahun, walaupun dia masih perawan, bisa menentukan nikahnya sendiri. Kira gitu menurut mazhab Abu Hanifah. Itu lebih jelas konsepnya. Oleh karena itu, maka apabila masih kecil, misalnya apakah sayyib atau masih perawan, tetap walinya yang menikah. Sebab Sebab ilat wali itu adalah ada pada si wakil. Itu konsepnya siapa? Konsep Hanafiyah. Tapi kalau Syafi'i kasihan ketika misalnya anak kecil itu hilang perawannya, dinikahkan oleh ayahnya, kemudian dia ditolak oleh suaminya, untuk nikah butuh tunggu sampai dia dewasa. Maknanya di sini. Dan ini bertahan pendapatnya sahabat.
Nah, ini terkait dengan seorang perempuan. Lah supaya perempuan juga ada pada posisi lebih aman, maka jangan sampailah anak-anak itu dinikahi. Jangan sampai dinikahi anaknya. Itu kan terlalu kan ya. Tidak sesuai dengan asas kemanusiaan juga. Dan dasarnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dinikahi umur berapa? 9 9 tahun. 9 tahun. Ya kan? Nggih. 9 tahun. Kumpul dengan Nabi. Setelah nikah kan ketika hijrah. Nggih. Berarti umur 19 itu 20 tahun ditinggal oleh Rasulullah. Mahasiswi semester berapa? Semester 4 semester 5 baru saja. Itu masih sangat muda ya. Itu satu kasus Aisyah. Makanya kasus satu. Jangan lihat Aisyah karena Aisyah itu tidak nekatnya bukan kehendak Nabi sendiri. Tapi malaikat Jibril bawa foto perempuan. Ini siapa Rasul? Ini Aisyah. Tahu kamu? Nah, ini Allah kawinkan sama engkau. Hadiah dari Allah. Kenapa? Sebelum ini kamu janda terus. Sekali-kali berapa? Dan gitu kan. Supaya ada kesegaran dalam hidup ini. Tapi lihat Siti Khadijah usianya berapa? 45 di ada istrinya, ada Ummi Salam, ada Saudah, ada apa namanya, Juwairiyah. Semua itu sudah janda semua. Nah, yang diberlandasan untuk kawin muda adalah yang kedua, kondisi sosial Arab umur 9 tahun itu mungkin sama dengan sekarang 20 tahun berapa ini. Karena besar. Ya, orang Indonesia 20 tahun, kecil. Ya, fisiknya belum memadai, kira-kira begitu. Maka saya lihat jangan melihat Aisyah, tapi lihat Khadijah, lihat Ummu Salam, lihat siapa Juwairiyah, lihat Siti Saudah dan lain-lain. Itu sudah tua-tua semua dinikahi sudah semua. Kok Siti Aisyah yang dilihat? Siti Aisyah ada berlaku khusus. Kenapa? Karena Allah yang menikahkan melalui malaikat Jibril, fotonya dilihat ini istri kamu. Itu kan. Belum dia secara politik apa macam-macam ya. Tapi asalnya disitulah. Sekarang itu karena viral lagu tentang Aisyah. Akan disaingi dengan Khadijah. Karena cintanya Nabi itu Aisyah belum seberapa. Yang paling dalam sama siapa? Siti Khadijah. Dan Siti Aisyah itu sering dibuat cemburu oleh Nabi ketika di masa pernikahan dengan Siti Aisyah, Nabi sering menyebut Khadijah. Malam Jumat seringnya beli kambing, Nabi itu sedekah ke tetangga untuk Khadijah. Aisyah sering tersinggung. Ya.